Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKMKC yang akan menjelaskan penggunaan Trello dalam mengelola proyek kami yang berjudul Platform Recommerce Sampah Organik berbasis web responsif untuk optimalisasi nilai jual hasil pilah rumah tangga. Nah, Trello ini kami gunakan untuk membantu mengatur alur pekerjaan kelompok kami, mulai dari perencanaan tugas, penentuan tugas yang akan dikerjakan, kemudian proses pengerjaannya, hingga tugas itu selesai. Nah, pada video ini, kami akan mensimulasikan satu pekerjaan yang berjalan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari backlog, kemudian masuk ke to do, lalu dilanjutkan ke doing, dan terakhir masuk ke tahap done atau selesai. Kayak di sini, eh, kalian bisa cari di Chrome atau di Edge atau dimanapun itu, kita cari Trello. Sini, kemudian kita masuk ke yang https://trello.com ini. Nah, oke di sini. Out dulu. Nah, nanti sebentar. Nah, nanti tampilan awalnya saat baru masuk akan seperti ini. Kemudian kita bisa ke login. Lalu kita masukin email yang mau kita daftarin untuk penggunaan akun Trello ini. Ini kita pakai emailnya Yulia. Terus continue. Nah, kemudian sudah masuk ke Trello Yulia Roslina Board. Setelah itu kita untuk membuat pekerjaan kita masuk ke Your Workspace. Di sini kita pilih yang Create New Board. Nah, kemudian nanti di sini di board title kita bisa isi judul proyek pekerjaan kita. Kemudian visibility-nya kita pilih workspace untuk agar semua member bisa akses ya. Kemudian di sini kita bisa pilih background untuk latar belakang project kita. Nanti tampilnya kurang lebih akan seperti ini. Lalu nanti tinggal create aja. Nah, di sini kita udah buat nih contohnya sini PKMKC platform e-commerce sampah organik. Nah, nanti tampilannya akan menampilkan beberapa card list. Yang pertama ada to do, doing, done, dan nantinya ada backlog. Nah, yang dimana kolom backlog itu nantinya digunakan untuk menyimpan daftar tugas atau ide yang masih direncanakan. Berarti dimulai dari tahapan awal, dari perencanaan idenya itu nanti ada di card backlog. Kemudian kolom to do ini itu digunakan untuk tugas yang sudah siap dikerjakan. Lalu ada kolom doing yang digunakan untuk memantau tugas yang sedang dikerjakan. Kemudian card done ini atau kolom done ini adalah card yang akan kita pindahkan ketika tugas kita sudah selesai. Nah, jadi setiap tugas itu akan berjalan secara bertahap mulai dari backlog, perencanaan hingga sampai kolom done selesai. Oke. Kemudian tutorial selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Di sini saya akan melanjutkan yaitu membuat backlog ya. Nah, di sini kita akan bisa nambahin ADD annotator list-nya. Di sini bisa nambahin namanya tadi backlog. Nah, udah jika sudah ini bisa kita pindahkan aja ya ke yang pertama. Lalu di sini kita bisa nambahin ADD card-nya dengan judul punya kami yaitu pengembangan fitur input. Ya. Lalu di sini kita klik, bisa kita lihat. Nah, ini langkah yang pertama tadi itu kita membuat backlog. Card ini berisi salah satu pengerjaan
dalam proyek kami, yaitu pengembangan fitur input barang hasil pilah. Jadi fitur ini tuh dipilih karena termasuk salah satu fitur penting dalam platform. Melalui fitur ini, user atau penjual ini dapat memasukkan data sampah anorganik yang ingin dijual. Lalu di sini kita akan mengisi detail dari backlog-nya ya. Di sini kita bisa nambahin deskripsinya, yaitu fitur input barang hasil pilah digunakan. Oke, segini aja ya. Tes. Nah, deskripsinya udah, lalu sini kita akan nambahin checklist dengan namanya. Nah, ini kita tambahin checklist, kita add. Nah, lalu di sini kita bisa nambahin itemnya. Yang pertama di sini saya akan menambahkan menentukan kebutuhan fiturnya. Lalu yang kedua itu membuat desain prompt-nya, lalu menambahkan pilihan jenisnya, lalu menambahkan kolom jumlah berat sama harga. Oke. Lalu kita tambah lagi yang terakhir itu menguji data input barangnya. Oke, kita add. Nah, jika sudah, di sini kemudian sini akan udah menambahkan checklist dari langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari menentukan kebutuhan fitur, membuat desain form, menambahkan pilihan jenis sampah, lalu menambahkan kolom jumlah, berat, dan harga, sampai menguji data input barangnya. Dengan adanya checklist ini, pengerjaan menjadi lebih jelas dan mudah untuk dipantau ya. Oke. Lalu selanjutnya di sini bisa kita pindahkan cart dari backlog ke to do. Di sini kita bisa menyeretnya aja ya. Ini kita seret ke to do. Nah, ini sudah terpindah ya. Setelah cart ini dipindahkan dari kolom backlog ke kolom to do, artinya tugas ini sudah tidak hanya menjadi rencana tetapi sudah masuk ke daftar pekerjaan yang akan segera dikerjakan oleh kelompok lain. Nah, pada tahap to do ini kami memastikan bahwa detail tugas tetapi deskripsi dan checklist juga sudah lengkap sehingga anggota kelompok memahami apa saja yang harus dikerjakan. Lalu di sini kita ketik lagi ya, saya akan menjelaskan lebih lanjut dari dari kartnya. Nah, di sini kita mengecek kembali isi kartnya ya, mulai dari deskripsi, lalu checklist dan kebutuhan fitur. Nah, fokus utama kami pada bagian to do ini adalah memastikan bahwa fitur web yang akan dibuat sudah jelas alurnya karena proyek kami berbasis web, maka bagian to do ini menjadi penting untuk menyiapkan fitur sebagai maksudnya sebelum masuk ke tahap pengerjaannya. Nah, di sini kalian tuh bisa menambahkan member ya.
Nah, di sini misal menambahkan Yuli atau saya sendiri Dini Pratiwi atau teman saya yang satunya yaitu Arum. Nah, pada fitur member ini, pada Trello ini berguna untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam pengerjaan tugas tersebut. Dengan begitu, pembagian tugas menjadi lebih jelas dan setiap anggota ini mengetahui tanggung jawab masing-masing. Lalu di sini bisa kalian untuk menambahkan labelsnya. Nah, ini untuk memberi warna juga bisa ya. Nah, pada contoh ini di sini ada fitur dari labelsnya. Nah, karena Kartini berkaitan langsung dengan pengembangan fitur pada platform, label ini membantu kelompok untuk membedakan jenis pekerjaan, misalnya pekerjaan bagian desain, fitur web, pengujian, atau laporan. Seperti itu. Lalu untuk di sini kita bisa untuk menambahkan deadline-nya ya di dates. Nah, ini. Nah, deadline digunakan agar anggota kelompok mengetahui kapan tugas ini harus diselesai. Dengan adanya deadline, pengerjaan proyek ini menjadi lebih teratur dan tidak melewati jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini kita bisa langsung save aja ya, bebas. Nah, ini keluarnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke bagian doing ya, karena to do sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Ya, sebelum itu izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265. Nah, jadi to do tadi sudah dijelaskan ya oleh rekan saya tadi sebelumnya. Jadi selanjutnya saya akan lanjut ke bagian doing. Nah, jadi setelah tugas itu dikerjakan dan anggota ini sudah memahami nih pekerjaannya dan card dipindahkan dari kolom to do ke doing. Pemindahan itu menunjukkan bahwa tugas tersebut tuh sedang dalam proses pengerjaan. Pada tahap doing, anggota kelompok ini mulai mengerjakan fitur input barang hasil pilah seperti memuat from inputnya, lalu menambahkan pilih jenis sampahnya, dan membuat kolom jumlah berat serta harganya. Jadi di sini tuh sudah mulai membuat hal-hal yang bisa diinput di webnya nanti, begitu. Nah, kita akan coba buka. Ketika kita ini sudah mulai mengerjakan nih, kan di sini ada checklist nih. Kita mulai menentukan kebutuhan, lalu membuat desain formnya, menambahkan pilihan jenis. Nah, di sini nih kita tuh sudah selesai nih menentukan fiturnya, bisa kita checklist nih, berarti sudah ada progres yang kita lakukan, dan kita juga sudah membuat desain formnya, kita checklist juga. Ternyata kita sudah menyelesaikan desain formnya, lalu ternyata rekan saya yang lain juga sudah menambahkan jenis pilihannya, begitu. Nah, jadi dengan cara ini progres pengerjaan itu dapat terlihat secara langsung oleh seluruh anggota, begitu. Nah, kolom doing ini juga menunjukkan bahwa tugas ini tuh sedang berjalan. Jadi pada tahap ini kelompok ini mulai mengerjakan fitur sesuai dengan checklist yang sudah dibuat. Jadi untuk fitur input barang hasil pilah, prosesnya meliputi pembuatan tampilan form, pengisian data jenis sampah, jumlah, berat, harga, dan keterangan barangnya. Jika ada kendala saat pengerjaan, anggota kelompok ini dapat menambahkan komentar pada pengisian jenis bukan, pada card agar anggota lain mengetahui perkembangan atau masalah yang terjadi. Seumpamanya nih, saya terkendala dalam menambahkan berat dan harga. Berat dan harga. Nah, tinggal di-save aja. Nanti, jadi rekan-rekan lainnya ini jadi tahu nih, ternyata si Yulia ini lagi terkendala dalam menambahkan berat dan harga, dan apa yang bisa mereka lakukan agar
kendala tersebut bisa diselesaikan. Begitu. Nah, setelah setelah kendala yang ada tadi diselesaikan, maka berarti bisa diceklis kembali ininya, checklistnya atau list dari eh, hal yang akan dilakukannya gitu. Nah, nah jika sudah berarti ini sudah selesai semua ya, berarti sudah clear gitu. Dan menyatakan bahwa platform e-commerce sampah organik ini sudah selesai dilakukan dan kita bisa memindahkan ini ke done atau selesai. Nah, setelah tugas selesai dikerjakan dan checklist sudah terpenuhi, cart itu akan dipindahkan ke done ini. Nah, kolom done ini menandakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai. Pada contoh ini, fitur barang hasil pilah tuh sudah selesai melalui progres perencanaan, persiapan, pengerjaan, hingga pengujian. Maka cart tersebut nih bisa masuk ke dalam cart done, begitu. Nah, untuk alur sendiri secara keseluruhan, pertama tugas ini dimasukkan dulu nih ke dalam backlog sebagai rencana awal. Nah, setelah tugas siap dikerjakan, cart dipindahkan ke to do. Kebuka, sorry. Nah, pindahkan ke to do. Nah, di to do ini tugas mulai dikerjakan. Nah, di to do ini kan masih mulai membangun perencanaan ya di sini. Tugas apa saja, seperti kayak membagi-membagi tugas, terus deadline-nya kapan, sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya. Nah, ketika sudah dipastikan deadline-nya kapan, terus siapa saja mengerjakannya, mulailah dipindahkan ke doing ini. Doing ini adalah proses dalam pengerjaannya sampai di mana tugas itu selesai, dan tugas itu selesai bisa dipindahkan ke done. Artinya tugas itu sudah selesai dan dengan ini kelompok ini dapat memantau nih perkembangan secara lebih jelas dan teratur. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman saya. Nah, kurang lebih seperti itu ya tutorial penggunaan Trello ini untuk sebuah project ketika dilakukan atau dikerjakan oleh banyak orang. Nah, penggunaan Trello ini nih sangat membantu kan dalam project ini karena setiap pekerjaannya itu dapat dicatat dan dipantau dalam satu tempat. Nah, Trello ini membantu kelompok kami mengetahui nih apa saja mulai dari perencanaannya, pekerjaan yang dikerjakan, terus pekerjaan yang sedang berjalan dan pekerjaan apa saja yang sudah selesai. Intinya lebih mudah untuk memonitoring pekerjaan dan pembagian pekerjaannya. Nah, selain itu fitur seperti description, checklist, member, label, deadline, dan komentar pada pembuatan kerja tadi menjadi lebih detail dan mudah dikelola. Nah, setelah itu berdasarkan simulasi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat kita simpulkan nih bahwa Trello ini dapat digunakan untuk membantu manajemen proyek kelompok secara sederhana dan struktur. Nah, contohnya pada proyek platform e-commerce sampah organik, Trello ini digunakan untuk mengatur pengerjaan fitur web mulai dari tahap backlog hingga done tadi yang telah didemonstrasikan. Dengan adanya Trello ini, setiap project yang kami punya itu dapat berjalan lebih terarah, pembagian tugasnya lebih jelas, kemudian progres pengerjaannya juga dapat dipantau dengan mudah. Mungkin demikian video tutorial penggunaan Trello. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam tutorial dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.